Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aisyah Nur Halimah, NIM 203141159. Saya dari kelas PGMI 2F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan behavioral dalam bimbingan konseling. Apa yaitu? Nah, simak baik-baik video ini ya. Materi saya ambil dari jurnal online. Jurnal yang pertama dengan nama Sultan, Jurnal Bimbingan dan Konseling Volume 2 nomor 2. Kemudian jurnal yang kedua, Prabowo, Wening Cahyawulan dengan Jurnal Bimbingan Konseling Volume 5 nomor 1. Kemudian jurnal yang ketiga, Rahma Widnit Firawati Indriani, Jurnal Fokus Volume 1 nomor 4. Motivasi untuk video ini semoga teman-teman bisa lebih semangat dalam belajarnya. Orang yang bijak akan belajar ketika mereka paham dan bisa. Sedangkan orang yang bodoh belajar hanya karena terpaksa. Jika kamu menunggu dirimu sampai siap menghadapi pelajaran, maka seumur hidupmu hanya akan kamu habiskan untuk menunggu. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Oke. Apa yang dimaksud behavioral? Nah, behavioral adalah pendekatan konseling yang efektif untuk melakukan modifikasi tingkah laku, yaitu menekan tingkah laku maladaptif dan meningkatkan tingkah laku adaptif. Tujuan pendekatan behavioral yang pertama untuk memodifikasi tingkah laku maladaptif. Maladaptif itu adalah hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian sehingga menekankan pada pembiasaan tingkah laku yang positif atau adaptif. Tujuan yang kedua adalah untuk mengubah dan menghapus perilaku yang buruk dengan menggunakan cara belajar yang baru yang lebih sesuai dikehendaki. Kemudian tujuan yang ketiga untuk membentuk sikap asertif. Selain tujuan, terdapat teknik-teknik pendekatan behavioral. Yang pertama, latihan asertif. Apa itu latihan asertif? Nah, latihan asertif adalah teknik yang digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Dalam teknik ini, permainan peran dengan bimbingan konseling dan diskusi kelompok juga dapat diterapkan. Kemudian yang teknik kedua adalah desensitisasi sistematis. Teknik ini untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Di mana teknik ini menghilangkan tingkah laku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan tingkah laku yang akan dihilangkan. Kemudian teknik yang ketiga adalah pengkondisian aversi. Teknik ini untuk menghilangkan kebiasaan buruk dan diharapkan terbentuk asosiasi antara tingkah laku yang tidak dikehendaki dengan stimulus yang tidak menyenangkan. Kemudian teknik yang keempat adalah teknik ini mempelajari tingkah laku secara bertahap, di mana konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Kemudian yang kelima adalah teknik modeling. Teknik ini untuk membentuk tingkah laku baru pada klien dan memperkuat tingkah laku yang sudah terbentuk, di mana konselor menunjukkan kepada klien tentang tingkah laku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, dan dipahami jenis tingkah laku yang hendak dicontoh. Selain tujuan teknik, juga terdapat langkah-langkah pendekatan behavioral. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama,
assessment. Dalam langkah asesmen ini untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini, dan yang dilakukan adalah aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseling. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan tujuan. Pada langkah ini merumuskan masalah dalam konseling pada sudah ditentukan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengimplementasikan teknik. Tahap ini menentukan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan konseling behavioral dalam rangka mencapai perubahan perilaku yang dikehendaki dalam konseling. Kemudian langkah yang keempat adalah evaluasi dan mengakhiri konseling. Tahap ini menilai kegiatan yang dilakukan, apakah sudah berhasil atau tidak pelaksanaan konseling yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah feedback. Feedback adalah tahap menganalisis kekurangan yang dialami konseling dalam memperbaiki dalam rangka mencapai hasil yang lebih maksimal. Selain dari penjelasan materi tadi, saya juga terdapat penjelasan dari jurnal. Konseling behavioral adalah konseling yang didasarkan pada upaya merubah perilaku berdasarkan pada pengalaman dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dikondisikan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama dimulai dengan perubahan perilaku klien melalui pemberian penguatan agar perilaku dapat menetap. Kemudian yang kedua, setelah perilaku yang diinginkan tetap dilakukan, maka klien harus diberikan instruksi secara terus-menerus. Perilaku tersebut harus dikondisikan agar tetap ada dengan pengalaman yang dialami. Kemudian merubah emosi menjadi emosi yang diterimanya. Nah, dari penjelasan materi dan jurnal tadi dapat diberi kesimpulan, yaitu konseling behavioral adalah sebuah teknik konseling yang terbukti efektif dalam melakukan modifikasi tingkah laku individu, baik mengurangi tingkah laku maladaptif maupun meningkatkan tingkah laku adaptif. Pendekatan ini sangat berfokus pada tingkah laku yang nampak dan mengabaikan faktor-faktor seperti motivasi, perasaan, dan lain sebagainya dalam sebuah proses konseling. Konseling behavioral juga proses dalam membantu seseorang mengenai permasalahan tingkah laku melalui teknik tertentu pada tindakan seseorang dan dapat menciptakan kondisi baru yang baik. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.